Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membahas tentang karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah dalam mensikapi perkembangan zaman. Ada 5 istilah utama yang diambil dari Al-Quran dan hadis dalam menggambarkan karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah sebagai landasan dalam bermasyarakat, atau sering disebut dengan konsep Mabadi'u Khairul Umat, yakni sebuah gerakan untuk mengembangkan identitas dan karakteristik anggota Nahdlatul Ulama dengan pengaturan nilai-nilai mulia dari konsep keagamaan Nahdlatul Ulama. Yang pertama ada At-Tawasud. At-Tawasud ini juga dikenal dengan istilah moderasi. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu moderation, yang artinya adalah sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, berarti ia bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Tawasud sering disebut dengan sikap tengah-tengah. Maksud dari sikap tengah-tengah yaitu kita sebagai manusia, kita tidak boleh bersifat ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kita harus bersifat sedang-sedang saja atau tengah-tengah, tidak pilih-pilih, dan dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita harus bisa memilih pergaulan yang menurut diri kita baik dan bisa mendorong kita untuk menuju cita-cita atau mencapai apa yang ingin kita tuju. Yang kedua ada al-i'tidal. I'tidal berarti tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. I'tidal dapat diartikan sebagai sikap yang adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. Maksudnya, baik dalam melihat, menimbang, menyikapi, dan menyelesaikan segala permasalahan. Adil hanya dilakukan di kehidupan sehari-hari itu benar-benar sama dan setara secara persis dalam segala sifat-sifatnya. Berlaku keunggulan, di salah satunya keadilan, menuntut perbedaan dan keutamaan, dan Allah berfirman, "Berlakulah adilah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa." Contoh dalam kehidupan sehari-hari saya, yaitu ketika saya mempunyai uang dan saya belikan jajan, setelah itu jajan yang saya beli saya kasihkan kepada teman-teman satu kamar. Jajan yang saya beli tidak saya makan sendiri, tetapi saya langsung berbagi dengan teman-teman secara adil dan merata, dan saya taruh di meja, dan setelah itu teman-teman ambil sendiri-sendiri. Yang ketiga ada at-tasamuh. At-tasamuh sendiri, sikap tasamuh berarti sikap yang toleran dengan sesama, menghargai sikap pendirian dan kepentingan orang lain tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri. Bersedia berbeda pendapat baik dalam masalah keagamaan maupun masalah kebangsaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Tasamuh sendiri biasanya disebut dengan toleransi. Maksudnya toleransi yaitu menghargai orang lain, menghargai pendapat yang diutarakan, tidak menghargai diri sendiri. Toleransi di sini juga bisa dilihat dari keragaman budaya, agama, ras, dan bahasa. Di Indonesia, keberagaman budaya tersebut sangat didasarkan oleh semua warga Indonesia yang tidak bisa masuk. Contoh dalam kehidupan sehari-hari saya. Ketika saya presentasi di depan kelas, materi yang dipresentasikan oleh kelompok saya yaitu oleh teman-teman, tetapi tidak ketika kelompok saya menyampaikan isi dan materi, teman-teman malah sibuk sendiri dengan HP-nya. Tetapi wujud sikap toleransi menghargai mereka yang pada saat itu mereka sedang sibuk dengan padatnya jadwal mahat, maka salah satunya mainan HP di dalam kelas reguler. Tetapi kelompok saya menghargai itu. Kelompok saya memilih untuk membiarkan saja. Yang keempat ada at-tawazun. At-tawazun berarti keseimbangan, tidak berlebihan sesuatu unsur ataupun tidak kekurangan unsur lain. At-tawazun sendiri biasanya dikatakan sebagai seimbang. Maksudnya seimbang dalam segala hal, yaitu dalam sebuah musyawarah pastinya ada tujuan yang akan dituju dan ada bermusyawarah karena akan merencanakan sesuatu. Di dalam musyawarah tersebut ada suatu sikap yang berusaha mengintegrasikan antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. Maka dalam mengambil keputusan kita harus seimbang dalam hasil musyawarah tersebut.
contoh dalam kehidupan sehari-hari saya, yaitu di kamar saya ada perbedaan sifat yang membuat saya tidak nyaman berada di kamar. Saya merasa sulit mengintegrasikan diri saya kepada mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, saya mulai bisa menyeimbangkan antara sifat yang satu dengan yang lain. Mereka ada yang hiperaktif, sukanya lelucon, keras, pendiam, dan ada juga yang setiap perkataannya menyakitkan hati. Tetapi saya berusaha menyeimbangkan antara sifatnya saya dengan sifat mereka, dan akhirnya saya bisa. Yang kelima ada amar ma'ruf nahi munkar, yaitu yang menyeru untuk mendorong berbuat baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi maupun ukhrawi, serta mencegah dan menghilangkan segala hal yang dapat merugikan, merusak, merendahkan, ataupun menjerumuskan nilai-nilai moral keagamaan dan kemanusiaan. Adapun contoh-contoh dari amar ma'ruf nahi munkar, yaitu yang pertama ada mengajak orang untuk melaksanakan sholat di masjid. Yang kedua, mengajak orang untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga ada berdakwah sebagai seorang ustadz. Yaitu yang keempat ada mengajarkan cara mengaji kepada anak-anak sekolah. Yang kelima ada mengajak orang untuk bersedekah di masjid. Yang keempat, menganjurkan seorang untuk menggunakan hijab sebagaimana semestinya. Terus ada juga mencegah orang lain dari menggunakan narkoba. Sekian penjelasan kami dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.